peserta merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia. Nah, ini struktur program dan mitra. Nah, struktur program ini merupakan kokurikuler atau P5. Nah, kenapa? Karena ini berupa proyek. Jadi kita bisa melakukan ini di dalam sebuah pembelajaran. Nah, kenapa bisa? Nanti saya akan bisa memaparkan lebih terperincinya. Target program fase C atau kelas 5 dan 6. Peserta didik dibagi kelompok berdasarkan minat dan bakat. Dan terakhir, program ini dilakukan dengan 8 kali pertemuan. Untuk mitranya sendiri, yang pertama itu modal manusia. Nah, mitranya itu ada kepala sekolah, guru, peserta didik. Modal fisiknya lapangan sekolah, multimedia, wifi, sarana prasarana, olahraganya yang kita memadai di sekolah ini. Dan modal sosialnya itu komite dan orang tua. Nah, tugasnya komite itu untuk mengkoordinasi tiap-tiap kelas, dan orang tua ini bagaimana mereka untuk memotivasi dan mengingatkan kepada anaknya bahwasannya gadget itu jangan hanya untuk game ya gitu. Bisa untuk juga berolahraga agar badan tetap sehat dan bugar. Nah, kapasitas yang dimiliki oleh sekolah, yang pertama itu aset manusianya, yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan pemberi izin. Kedua, guru penggerak dan guru-guru yang berkompeten dalam mendukung dan andil dalam program ini. Ketiga, peserta didik yang aktif dan kreatif dalam setiap diskusi kelompok. Untuk aset fisiknya, lapangan sekolah yang luas dan memadai untuk dilaksanakannya program ini sebagai tempat saat melaksanakan game-nya. Kedua, multimedia dan wifi dipakai saat menyampaikan materi program agar lebih mudah dimengerti. Ketiga, sarana dan prasarana olahraga sebagai penunjang saat kegiatan game berlangsung. Untuk aset sosial, di sini ada komite sebagai perpanjangan tangan dari pihak sekolah kepada para orang tua dalam penyampaian program. Dan yang kedua, orang tua sebagai pendukung kegiatan peserta didik di rumah. Ya, jadi program ini bukan hanya sekolah, akan berlaku juga di rumah. Nah, rencana evaluasinya itu yang pertama, kepala sekolah sebagai penanggung jawab monitoring setiap kegiatan. Dan kedua, guru mengobservasi dan memberikan umpan balik kepada siswa saat kegiatan berlangsung. Yang ketiga, mengumpulkan masukan dari peserta didik yang didapat selama proses kegiatan. Dan keempat, melakukan refleksi bersama untuk evaluasi di masa depan. Nah, ini tantangan yang kemungkinan akan terjadi, ya.
Tantangannya itu yang pertama, cuaca yang memasuki musim penghujan ya Bapak Ibu akan mengganggu jalannya permainan. Kedua, keterbatasan waktu dan kesibukan guru-guru di akhir semester. Nah, kita tahu sendiri ya Bapak Ibu ya, saat ini yang banyak dikejar itu soal, belum lagi PKKS ya Ibu ya. Setelah itu ada lagi ngoreksi. Habis ngoreksi, ngolah nilai lagi. Belum lagi IHT. Sangat padat ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin tantangan ini ya Pak. Bukan berarti halangan, bukan tantangan itu berarti gimana sih cara harus kita memecahkan itu gitu, harus kita hadapi. Jadi jangan kita anggap itu masalah. Kurangnya keterlibatan peserta didik saat proses kegiatan belajar berjalan. Nah ini, karena kita tahu sendiri ya Bapak Ibu ya, di kelas itu ya ada yang namanya anak itu kayak diam, mungkin asik sendiri, main sendiri. Nggak tahu dia itu mainnya main karena mengerti pelajaran kita atau memang asik sendiri gitu dengan dunianya. Karena kan kita juga punya dunia masing-masing di pikirannya ya. Yang keempat, terbatasnya kemampuan siswa dalam mengembangkan kreativitas. Nah ini. Nah terima kasih Bapak Ibu 05 hebat. Salam olahraga tuh foto-fotonya tuh saya pajang, cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya Bapak Guru hebat 05 ini. Ya untuk jenis permainannya sendiri saya jelaskan sedikit. Nah, jadi kenapa ini masuk ke P5 Bapak Ibu ya? Karena dia sistemnya project dan itu melibatkan Bapak Ibu guru kelas. Nah, di sini saya akan buka satu lagi pemaparan saya. Yang dilibatkan sini Mapel PJOK dan juga ada bahasa dan juga matematika. Ini Bapak Ibu. Nah, ini hasil saya dan di bawah itu ya Bapak Ibu sudah kenal sendiri ya. Nah ini tujuan pembelajarannya Bapak Ibu, meningkatkan sadar terdidik seperti saya bacakan tadi. Ini produk utama, produk hasil karyanya itu yang mengusung permainan. Nah nanti permainannya ini Bapak Ibu, anak itu dibuat beberapa kelompok ya, dan juga ada yang namanya tim, yaitu sebagai juri, sebagai perekam, sebagai reporter, seperti gimana kita membuat acara game aja gitu. Nah kenapa? Inilah mengakomodasi siswa-siswa tadi yang seperti tadi Bapak Ibu. Kan ada siswa yang nggak mau, ibarat kata aktivitas fisik itu nggak, kayaknya gimana gitu sama dia. Nah mungkin itu mengakomodasi minat dia, mungkin dia bisa menjadi tim penilai, atau dia mau jadi jurinya, atau dia mau jadi kameramennya. Nah di sini minat bakat seperti itu yang kita akomodasi ke mereka. Ya, jadi ini berdiferensiasi gitu, sesuai dengan keinginan, kebutuhan siswanya tadi. Nah setelah dibagi, nah ini membuat karya yang akan dipakai. Nah kenapa 8 kali pertemuan? Nah itu tadi ada tahap-tahapnya. Mungkin yang pertama kita akan bikin perkenalan proyek kita ini, yaitu temukan sehatmu. Kedua, nah karena kita sistemnya kayak memecahkan misteri gitu, nanti setiap posko itu ada teka-teki yang harus dipecahkan setiap kelompok untuk menuju titik pos yang selanjutnya. Nah nanti kita bikin itu contohnya 4 titik. Nah setiap teka-teki itu mengarahkan ke titik selanjutnya. Nah bagaimana dia bisa apa, itulah kerjasama kelompok mereka, dan berpikir kritisnya itu diuji di situ. Nah disitulah peran guru bahasa Indonesia bagaimana mengolah siswa untuk bisa membuat teka-teki yang bisa mengarahkan ke suatu tempat. Nah itu nanti kita pelajarin di pertemuan-pertemuan berikutnya. Gitu Bapak Ibu. Nah setelah di situ, nanti di setiap pos itu ada amplop atau kotak yang berisikan kegiatan
olahraga yang bisa menjaga kebugaran dan kesehatan siswa tadi. Nah, contoh-contoh latihan kebugaran itu Bapak Ibu ada push up, sit up, jumping jack, back up, pull up, lari bolak-balik, lari zigzag, lari cepat, dan banyak macamnya. Nah, situ anak akan melakukan peragaan itu. Kalau dia sudah bisa melakukan itu, baru dia bisa membaca clue selanjutnya buat ke pos yang berikutnya. Nah, sebegitu itu terusnya. Nah, setelah selesai, nanti di titik start dan di finish yang sama, waktu finish mereka mempresentasikan apa yang sudah mereka lakukan di setiap pos itu. Nah, apa yang mereka lakukan mereka jelaskan dan apakah mereka sudah merasa benar melakukannya atau belum. Begitu Bapak Ibu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan atau berbagi pengalaman Bapak Ibu hebat di pertemuan kita kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Jadi selanjutnya ada sesi pertanyaan ya Pak Daniel ya. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang masih belum jelas mengenai program ini bisa ditanyakan atau berbagi kira-kira bagaimana sih seharusnya program ini berjalan gitu supaya anak-anak kita itu antusias dalam mengikuti program ini. Seperti itu. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Dari Bu Sumaryani mungkin? Ya, oke. Ya, terima kasih Bu Hani. Narsum, kalau tadi saya lihat paparannya yaitu ya tadi judulnya Temukan Sehatmu ya. Kalau saya analisis tadi dari hasil paparan dalam Temukan Sehatmu di sini sudah ketemu ya dari intinya olahraga, ya kan, intinya ke situ. Iya, ini kan merupakan salah satu ya. Kalau kita kembali lagi ke flashback ke belakang, dalam Temukan Sehatmu itu ternyata kan bukan dari mineral, bukan hanya dari sayuran, tapi juga ditambah dengan olahraga. Seperti itu ya, kesinambungan berarti ya. Terus ditambah lagi ya dengan PSE-nya juga ya, harus memang digabungkan, dikolaborasi, yang akhirnya kan nanti bisa dari hasil kolaborasi itu tiga tema itu kan dikolaborasi dijadikan pertemuan yang berubah menjadi pengendalian untuk PSE. Seperti itu ya? Benar ya? Iya, terima kasih dong. Cocok kan? Iya. Iya, kalau kita sinambungkan seperti itu kan, penalarannya seperti itu. Iya. Cuma gini, di dalam Temukan Sehatmu dengan dari salah satu dengan olahraga gini ya kan, kita kendala dengan ya memang dalam fasilitas lapangan sudah tersedia, kemudian dalam modal manusianya juga memang sudah ada gitu. Cuma ya itu tinggal sebagai mana untuk pembangkitnya ya kan. Pembangkit kita sebagai modal manusia, sebagai guru, sebagai kepala sekolah, kemudian sebagai orang tua yang istilahnya sebagai komite. Di sini kan semua harus benar-benar satu mata rantai ya yang berkesinambungan. Sementara kalau kita perhatikan anak-anak kita ya memang lebih fokus untuk masalah olahraga, mereka agak sedikit kurang berminat ya kan. Ya misalnya kalau dalam hari-hari libur ya kan, seperti contoh Sabtu Minggu itu mereka lebih dominan ke HP ya kan. Intinya ya ke game online gitu ya kan. Nah disinilah kita sebagai guru ya kan menekankan kepada anak didik kita, peserta didik kita, bagaimana sih di hari Sabtu dan hari Minggu itu untuk bisa menempatkan mereka tidak hanya fokus ke game atau bermain HP, tapi fokuskan kepada Temukan Sehatmu di situ. Ya, ya salah satu yang udah saya praktekkan, terutama saya juga menganalisis pada setiap hari Sabtu dan Minggu itu saya berolahraga jalan dari rumah, saya berkeliling ke DHI, saya berjalan berdua sama ayah itu ke Kalijodo ya Bu ya. Di situ saya menganalisa bukan berarti saya untuk ini ya, tapi di situ juga saya sambil belajar. Loh kok di sini yang berolahraga itu kebanyakan orang tua, ya kan? Sementara anak muda, orang tua yang membawa anaknya balita.
Sementara anak-anak usia didik kita itu jarang sekali. Mereka hanya datang pada saat saya datang di lokasi Kalijodo, itu ternyata mereka cuma pose, cuma gitu doang Bu. Iya, gitu. Nah pada saat saya di Kalijodo, saya juga enggak ini. Saya mengajak cucu saya mengajak cucu saya main perosotan. Tiba-tiba ada yang memanggil saya, Bu Yani, siapa ya? 3 orang gadis. Loh, kamu ngapain? Mereka pakai baju biasa, mereka pakai jaket. Enggak Bu, jalan-jalan aja. Loh, kamu gak olahraga? Enggak Bu, cuma jalan-jalan aja. Kemudian saya pergi ke tanah berseberangan ya Bu ya, Kalijodo dengan hutan penjaringan. Nah di situ pun saya hanya menemukan bos-bos ya, terutama orang-orang Chinese Bu. Lebih banyak di situ yang berolahraga, mereka jalan. Sementara anak-anak didik itu minim. Itu yang saya lakukan. Nah disinilah tugas kita ya Bu ya, untuk memposisikan mereka sebagai anak-anak didik kita. Kita gunakan waktu di saat hari Sabtu, di hari Minggu, yuk kita sama-sama gitu. Ditekankan. Kalau bisa sih ada kegiatan gitu ya, sekali-sekali gitu ya. Sekolah ngajak yuk anak-anak kita kemana, ke Monas gitu ya kan. Ke Monas kan ada arena juga ya kan Pak Daniel ya. Arena lapangan itu kan kita ajak bagaimana untuk motivasi mereka sekali-sekali. Karena gini, ada bukti. Contohnya anak saya, Virus. Awal tuh Virus memang males tuh kalau setiap hari libur tuh dia ya main HP gitu ya. Tapi mungkin karena ada dorongan dari gurunya, itu ibu setiap hari Sabtu ataupun hari Minggu dia itu bersepeda dari rumah ke Monas. Tuh. Walaupun tanpa ada pendamping dari gurunya awalnya, ya. Kok kamu tumben amat sih? Sampai dia menyediakan alat olahraga di kamar. Kamu motivasi dari siapa? Dari gurunya. Nah itu ya kan. Sehingga mungkin ada di antara anak didik kita yang sadar dengan pentingnya sehat seperti itu. Sampai dalam arti Sabtu Minggu itu mereka tidak gunakan untuk bermain HP atau game online, tapi diadakan kegiatan dengan keluar berolahraga seperti itu Bu. Motivasinya itu yang dari istilahnya motivasi dari luar, memang terutama ya memang dominan guru. Sementara saya mengajak dia untuk lari nggak pernah mau. Iya. Kalau saya kan motivasinya karena saya pengen langsing, saya pengen sehat, gitu ya Bu ya. Gitu ya. Karena ada motivasi dalam diri, ya kan internalnya internal kita memang seperti itu motivasi. Kan namanya motivasi kan dari internal, dari eksternal kan seperti itu. Ternyata internal saya dapat, eksternal saya dapat. Karena apa? Saya kok kalah sama anak balita ya, gitu. Anak balita aja mereka bisa main perosotan, bisa berolahraga naik sepeda gitu di tempat di taman. Sementara saya nggak bisa naik sepeda Bu. Ya, saya hanya bisa jalan kaki. Karena motivasi juga dari dokter, seusia ibu ya memang harus banyak-banyak jalan kaki, jogging. Itu ya Bu ya. Iya. Itu terima kasih. Terima kasih Pak Daniel, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan ngantuk atau enggak ya, terima kasih. Iya luar biasa sekali. Tampaknya tadi Bu Sumaryani itu berbagi ya mengenai motivasi eksternal dan motivasi internal anak-anak agar mau berolahraga. Ada tanggapan mungkin dari Pak Daniel? Baik, tepuk tangan dulu dong buat Sumaryani. Terima kasih Bu. Jadi benar ya, motivasi itu bisa dari mana aja, siapa aja, dan kapan aja. Dan mungkin si Virus itu mungkin selama ini udah melihat ya orang tuanya sudah melakukan itu, cuma masih kurang motivasi itu. Nah setelah dari mungkin di sekolah kita nggak tahu bagaimana pendidikan gurunya, tiba-tiba makin memperkuat motivasi dia bahwasanya dia ya udah aku harus mulai nih olahraga. Mungkin seperti itu. Dan mungkin sebenarnya juga awalnya berat, cuma karena ada tadi dokter ya, jadi lebih memperkuat lagi. Nah ditambah lagi cita-cita yang pengen apa tadi Bu? Sehat dan langsing ya itu. Ya jadi Bu Sumaryani aja segini aja masih bersemangat Bapak Ibu. Kenapa kita kalah gitu? Nah itu.
motivasinya balita lagi, mungkin melihat cucu kali ya. Ya, terima kasih Ibu yang sudah mau berbagi pengalaman baiknya, bagaimana yang namanya motivasi itu bisa datang dari siapa aja. Jadi intinya orang tua, guru, semua stakeholder yang ada di sekolah ini itu pasti punya andil, punya peran dan punya ya pengaruh buat kemajuan. Ya, lingkungan itu jatuhnya ke lingkungan, benar, lingkungan itu juga mempengaruhi dan biasanya pergaulan anak-anak. Ya mudah-mudahan dengan program ini nantinya kalau memang terwujud kita harus lakukan, harapannya anak-anak bisa sadar bahwasannya kebugaran dan kesehatan itu sangat penting dan nomor satu. Itu. Terima kasih Bu Ani. Oke, terima kasih. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Menambahkan mungkin? Sudah cukup? Iya. Jika memang sudah cukup, ada lagi Pak? Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya sudah mau membersamai saya di sini untuk mempresentasikan hasil rencana tindak lanjut.